Selamat datang, di depan saya ada Honor Magic 8 Pro, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara merekam layar di perangkat ini. Jadi untuk memulai, Anda perlu menggeser layar ke bawah dari sisi kanan atas layar Anda yang akan menampilkan tombol-tombol pintasan. Dan di sini kita jelas sedang mencari perekam layar. Untuk saya saat ini sebenarnya tampilannya dalam bahasa yang berbeda sejauh yang saya tahu. Tapi Anda akan mencari ikon yang terlihat seperti ini di sini, jadi bentuknya seperti kamera. Sekarang, jika Anda tidak dapat menemukannya dimanapun, Anda sebenarnya bisa menggeser daftar ini ke bawah untuk memperluasnya. Jadi Anda bisa lihat jika memang tidak menemukannya dimanapun. Anda bisa klik di sini pada ikon tepat di atas Wi-Fi. Dan kemudian dengan menggulir ke bawah di bagian ini. Di bagian tempat kita memiliki tombol-tombol pengaturan, kita bisa memilih untuk menambahkan tombol tambahan, dan semua yang ada di sini adalah tombol-tombol yang belum ditambahkan secara default atau memang belum ditambahkan saat ini. Kurang lebih seperti itu, dan ketika Anda melihat perekam layar di sini, misalnya ini adalah yang Anda cari, Anda cukup klik tanda plus dan tombol tersebut akan langsung ditambahkan di bagian atas. Sekarang Anda bisa melihatnya di sini dan dari situ cukup klik tanda centang 2 kali dan tombol ini seharusnya sudah ditambahkan di salah satu bagian di sini. Jadi dari sini, setelah perekam layar kita terlihat, seperti yang bisa Anda lihat di sini, saya akan melakukan satu hal dengan cepat. Saya akan menambahkan bahasa Inggris, supaya nanti saat kita masuk ke pengaturan. Nah, sudah selesai. Jadi ketika kita masuk ke pengaturan, kita benar-benar bisa memahami apa yang akan dikatakan. Jadi setelah Anda memiliki tombol ini di sini, mari kita tahan tombolnya. Dan inilah pengaturannya. Sekarang kita tidak punya terlalu banyak pilihan. Dan di sini kita punya opsi rekam sistem, suara, mikrofon, dan tampilkan sentuhan. Jadi Anda bisa memilih opsi mana saja yang Anda inginkan di sini. Ubah setelan suara, saya pilih audio system saja. Ada fitur sentuhan untuk titik abu-abu saat menekan layar. Saya biarkan aktif agar terlihat di video. Namun pada akhir video atau di akhir demonstrasi seperti ini, terserah Anda apakah ingin mengaktifkan fitur ini atau tidak, karena bisa jadi agak mengganggu pada rekaman aslinya. Selanjutnya sebenarnya opsi terakhir yang ingin saya bahas adalah kualitas video. Entah kenapa pengaturannya secara default ada di 720p. Sekarang kita punya opsi 1080p, jadi itu yang akan saya pilih. Lagi pula kita sudah tidak hidup di tahun 2010 lagi, jadi mari kita tingkatkan ke resolusi yang lebih layak. Seperti yang Anda lihat juga tidak ada pengaturan bitrate di sini, jadi kita tidak tahu bitrate-nya berapa. Jadi semoga saja kualitasnya cukup baik untuk menghasilkan gambar yang terlihat cukup bagus. Dan satu hal lagi yang juga tidak ada di sini adalah refresh rate dari rekaman. Pilihan yang tersedia memang cukup terbatas, tapi sepertinya memang begitulah Honor. Secara umum memang tidak banyak pilihan yang tersedia. Jadi sepertinya kita harus bersyukur karena setidaknya masih bisa merekam sama sekali. Jadi saya memang menyarankan untuk setidaknya mengubah resolusinya, karena itu satu-satunya hal yang bisa saya lakukan agar hasil rekaman terlihat lebih bagus. Baiklah, mari kita tutup dulu dan coba cari lagi fitur yang agak merepotkan ini. Tapi kali ini kita cukup mengetuknya saja. Pada percobaan pertama, akan muncul layar seperti ini, yang memungkinkan Anda mengakses audio. Jadi kita akan pilih saat menggunakan aplikasi, lalu tekan OK, dan kamu bisa lihat sekarang sudah mulai merekam. Sekarang saya akan menggerakkan jari saya di sini agak perlahan supaya nanti terlihat jelas di rekaman. Sekarang kamu bisa lihat kalau saya menggerakkan dengan cepat akan terlihat seperti ada titik yang mengikuti kemana jari saya bergerak. Nah, selain itu, mari kita lihat sekilas apakah saya bisa menunjukkan beberapa keterbatasannya, tetapi sepertinya saya mungkin tidak bisa. Oke. Bisakah kamu bekerja saja? Ya, saya tidak bisa, jadi saya hanya bisa mencari di Netflix. Lalu kenapa? Saya sebenarnya ingin memamerkan aplikasi ini yang tidak bisa saya rekam. Ada beberapa aplikasi seperti itu, tapi tidak ada yang tampaknya sudah terpasang di perangkat ini. Nah, setelah kamu melakukan apapun yang ingin kamu lakukan,
Selesai merekam, kamu bisa berinteraksi dengan overlay di sini, Dynamic Island ini, dan kamu bisa klik ikon merah dengan kotak di sana, dan ini akan menyimpan rekamanmu ke aplikasi galeri. Di sini saya cukup yakin kita memang punya aplikasi galeri, bukan aplikasi foto. Kemungkinan besar perangkat ini menjalankan Android, jadi kamu juga bisa punya aplikasi foto di sini. Biar saya cek dengan cepat apakah ada aplikasinya. Bukan itu yang ingin saya buka lagi. Ya, sepertinya memang ada aplikasi foto di sini, tapi saya sebenarnya tidak akan menggunakannya. Saya memang tidak terlalu suka aplikasi foto. Saya lebih memilih galeri. Jadi di aplikasi galeri dari Honor ini, kamu seharusnya bisa melihat rekaman layar kamu di tab foto di sini. Sekarang, jika kamu mencoba mencarinya nanti di kemudian hari, dan kamu sering mengambil foto, video, menyimpan meme, dan semacamnya, mungkin ada cara yang lebih baik untuk menemukan screenshot atau rekaman layar kamu. Caranya adalah dengan masuk ke album. Di dalam album, kamu akan menemukan album video dan screenshot. Keduanya akan berisi rekaman layar kamu. Nah, itulah kenapa tadi saya agak bingung saat membicarakan tentang screenshot. Jadi meskipun ini adalah album screenshot, di sini juga terdapat rekaman layar. Kita bisa klik dan kamu bisa lihat rekamannya sudah mulai diputar. Dan di sini terlihat efek sentuhan di layar. Jadi itulah tempat jari saya menekan layar dan itu direkam sebagai titik abu-abu semi-transparan yang terlihat setiap kali ditekan. Jadi itu salah satu halnya. Sekarang kok yang ingin saya tunjukkan dengan Netflix misalnya adalah sebuah keterbatasan dari perekaman layar atau mungkin bukan keterbatasan teknis tapi lebih ke keterbatasan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan. Mereka berpikir bahwa mereka harus punya kendali atas perangkat yang sudah kamu beli dengan harga penuh. Jadi yang akan terjadi adalah ketika kamu sedang merekam dan membuka aplikasi yang memutuskan untuk memblokir layar. Pinning, bukan screen pinning, apapun fitur yang pada dasarnya merekam layar, yang akan terjadi saat kamu membuka aplikasi itu adalah kamu akan tetap merekam. Tapi hasil rekaman yang akan kamu dapatkan hanyalah layar hitam selama aplikasi itu terbuka. Begitu kamu menutupnya, misalnya seperti saya di sini, maka akan kembali ke layar utama dan kamu akan kembali melihat layar utama di rekaman. Jadi pada dasarnya, ini dilakukan demi alasan privasi dan keamanan, dan ini dilakukan untuk keuntunganmu. Sekarang, jika kamu saat ini merasa bingung dan berpikir, bagaimana ini menguntungkan saya kalau saya tidak bisa merekam Netflix karena mereka memutuskan sendiri untuk tidak mengizinkannya, kamu memang pantas bingung, karena kenyataannya, ini bukan dilakukan demi keuntungan atau keamananmu. Jadi kalau bicara soal aplikasi sampah seperti Netflix, Spotify, dan sebagainya, serta platform streaming lainnya, mereka melakukan ini hanya demi uangmu. Dan jelas ini hanyalah salah satu cara mereka untuk mencoba memblokir pembajakan. Tapi jujur saja, kalau kamu mencoba merekam layar untuk merekam acara atau semacamnya, berarti kamu melakukannya dengan cara yang salah, dan aku bisa mengajarkan cara yang lebih baik. Salah satu cara yang bisa kamu lakukan adalah misalnya dengan membuka browser dan mengunjungi pastream.mov. Oke, itu salah satu situs yang baru-baru ini mulai aku gunakan. Di browsermu, mungkin pengalaman menontonnya akan lebih baik dengan plugin yang biasanya mereka minta untuk diinstal. Aku sudah coba dan ternyata berjalan sangat luar biasa. Lihat, kita punya semua fasilitas bioskop di sini, jadi kamu bisa menonton apapun yang terdaftar di sini. Kamu jelas bisa melakukan pencarian. Kita bisa mengkategorikannya berdasarkan acara, film, dan lainnya. Jadi kamu bisa membuka apapun yang kamu mau, dan itu berfungsi. Dan ini gratis. Dan tebak apa? Aku bisa merekam ini. Sekarang, kalau kita membahas soal musik, misalnya dari aplikasi Spotify, alternatif terbaik adalah dengan mencoba Revanced. Sekarang mereka punya bagian khusus untuk Spotify. Belakangan ini fiturnya memang tidak terlalu lancar, tapi YouTube Music sepertinya masih berjalan dengan baik. Dan kalau itu juga tidak berfungsi, kamu juga bisa coba apa yang aku pakai sendiri, yaitu Metrolis. Nah, ini pada dasarnya menghubungkan ke YouTube Music kamu dan jelas gratis. Jadi cukup bagus. Semuanya di sini pada dasarnya gratis. Jadi sekali lagi, kalau kamu tertarik, langsung saja coba sendiri. Kamu tidak perlu melakukan apapun, tidak perlu mendaftar, tidak perlu akun, tidak perlu kartu kredit, tidak ada pembayaran, tidak ada pemblokiran. Jadi,
Ya, saya melakukan ini karena saya merasa kalau ada aplikasi yang dengan sengaja membatasi bagaimana saya bisa menggunakan ponsel saya sendiri, yang saya beli dengan uang saya sendiri, tanpa pernah meminta izin atau bahkan menanyakannya, maka saya benar-benar berhak untuk menunjukkan alternatif yang pada dasarnya mengembalikan kendali itu kepada kamu. Bagaimanapun juga, itu adalah perangkat milikmu. Jadi kalau mereka ingin seenaknya sendiri dan mengatur bagaimana kamu bisa menggunakan perangkatmu, maka sebaiknya kamu menggunakannya dengan cara yang tidak menguntungkan mereka. Maksudnya korporasi, jelas kan? Jadi, ya, ini semacam kamu tahu, mengambil kembali kendali privasimu. Hal-hal hebat pokoknya. Saya harap kamu merasa ini sangat membantu dan kalau iya jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.